Eh, Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan materi kali ini, teman-teman akan diajarkan tutorial instalasi WordPress. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar gimana caranya menggunakan WordPress, biar nanti pas prakteknya itu teman-teman bisa menggunakan WordPress dengan mudah. Next. Nah, ini kalau teman-teman buka wordpress.com, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan di sini nanti teman-teman langsung aja klik yang Start Your Site. Nah, ini langkah awalnya. Di sini teman-teman harus registrasi dulu ya, buat akun dulu di WordPress-nya. Buat akunnya sama-sama lah kayak seperti buat akun media sosial. Nanti di sini teman-teman tinggal mengisi email, username, dan kata sandi. Atau jika ingin lebih simple, nanti teman-teman bisa langsung aja buat akun melalui akun Google atau Apple. Langsung aja klik yang Create Account. Nah, setelah buat akun, nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih nama domain. Teman-teman masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan domain itu apa. Jadi nanti domain ini buat alamat website teman-teman nanti. Next. Nah, di sini domainnya udah diisi dengan nama telur gulung mewah. Nah, nanti dari WordPress itu bakal muncul pilihan-pilihan domain yang disediakan. Nah, di sini nanti teman-teman pilihnya yang gratis ya. Nanti kalau misalnya milih gratis, bakal ada embel-embel WordPress kayak seperti di slide ini. Domain yang gratis adalah telurgulungmewah.wordpress.com. Nah, nanti langsung aja klik select pada bagian yang free. Next. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan disuruh pilih plan. Nanti teman-teman langsung aja klik tulisan yang start with a free site. Dan nanti next-nya bakal seperti ini. Nah, setelah itu, kalau sudah berhasil, website akan terbuat dan bisa diedit-edit. Nah, pada slide ini tuh sudah terlihat ya halaman admin untuk mengelola website Telur Gulung Mewah. Nah, kalau misalnya teman-teman klik visit website pada bagian kanan atas, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan awal website. Nah, misalnya tadi udah klik visit website, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena website ini masih baru banget dan belum diedit-edit, makanya website ini tuh belum di launch ya. Ada tulisan launch site di kanan atas. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa websitenya sudah bagus dan sudah bisa di publish, langsung aja launch site. Nah, kembali lagi ke halaman sebelumnya di bagian admin website. Nah, di bagian menu kiri ini ada appearance. Nah, appearance apa sih? Jadi appearance ini nanti buat mengatur tampilan atau desain-desain dalam website. Next. Nah, di sini tuh tampilan, kalau misalnya teman-teman mengklik appearance pada bagian tema atau themes. Jadi nanti WordPress itu menyediakan template atau website untuk website teman-teman. Jadi nanti teman-teman udah sangat dipermudah banget ya sama WordPress. Jadi tinggal pilih-pilih aja template-nya dan nggak perlu susah-susah buat website dari awal. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, soalnya template yang ada di WordPress ini ada beberapa yang hasilnya tuh cuma putih doang. Jadi teman-teman harus coba-coba dulu kalau mau pakai template. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanael. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah contoh website yang ada telur gulung mewah wordpress.com. Kalau teman-teman saat ini mencari juga di browser pasti ketemu langsung tampilannya seperti ini, mirip. Tapi ini ya maksudnya nggak ada tulisan launch site-nya udah nggak ada gitu, maksudnya pasti langsung kayak ada enjoy our food experience gitu. Jadi udah jadi betul-betul teman-teman udah merasakan punya website pribadi ya.
Walaupun masih ada embel-embel wordpress.com tapi it's okay, kan punya website pribadi kita jadinya. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa tadi ada kalau install theme itu nggak pilih-pilih ya teman-teman, jadi nggak bisa sembarang karena apa, inilah yang disebut open source dari WordPress. Jadi semua orang tuh bisa bisa berkontribusi untuk mereka menciptakan, gayanya sendiri. Misalkan kamu kepikiran untuk menciptakan sebuah gaya di mana, eee, apa ya, yang dodel-dodel gitu loh, misalkan gambar dodel gitu. Nah, terus kamu bikin theme ya, kamu bisa kayak gitu. Nah, cuman mungkin, orang-orang yang buat tuh kadang ada yang beres, ada yang setengah beres, atau ada yang dia nggak update gitu. Jadi begitu misalkan sama ini versi WordPress yang sekarang, dia udah nggak kompatibel, udah nggak apa ya, udah nggak sinkron gitu. Jadi makanya putih doang gitu. Makanya kamu hati-hati kenapa bukan ada virus, bukan ada apa, tapi ya intinya jadi blank aja gitu. Ini tentang theme di WordPress. Jadi teman-teman sudah bisa memasukkan, eee, theme di dalam WordPress yang kalian sudah buat. Nah, teman-teman jangan coba dulu ya, ini step by step hanya penjelasan singkat doang, nanti, kalian silahkan mencoba sendiri dan juga, ini materinya akan di-share, jadi dan sangat mudah langkah-langkahnya tinggal pelan-pelan step by step doang gitu. Harusnya 10 menit nggak, harusnya udah beres 10 menit untuk masukin ini doang. Lanjut ya. Nah, tadi kita belajar tentang theme, sekarang kita belajar tentang page-nya. Page itu apa sih? Halaman ya teman-teman, page juga namanya juga page. Jadi untuk nambah halaman itu pakai page. Mungkin, bingung awalnya, nambah halaman gimana? Nah ini pakai page. Caranya gimana? Nah ini nih, di dalam si, apa namanya, menu yang di kiri, ada yang hitam-hitam itu loh. Nah yang ada menunya banyak, My Home dan lain-lain, ada namanya Pages. Teman-teman diklik aja atau, diarahin mouse-nya ke sini, lalu nanti dia akan muncul ke kanannya gitu, arahin gitu, tinggal add new aja, tinggal add new, lalu nanti teman-teman bisa, masuk kalau ini yang all page ya, kalau misalkan mencet pages-nya. Kalau misalkan teman-teman langsung, add new akan langsung ke sini. Nah, tambahin halaman baru, tambahin aja judulnya, tambahin kata-katanya, tambahin gambarnya gitu. Ini hanya sekedar ya halaman gitu aja teman-teman. Nanti coba-coba aja. Begitu misalkan teman-teman udah beres, misalkan, "Aduh aku belum yakin nih, kayak gimana hasilnya ya?" Kan ini kan bentuk editan, belum bentuk versi website-nya gimana. Save draft dulu aja, save draft lalu preview. Preview dulu aja, oh nanti akan kelihatan hasilnya gini. Biasanya ada di atasnya ada bukan peringatan, tapi ada kayak pengingat bahwa, ini masih masih bentuk preview, belum di-publish. Nah, ini part publish ini yang menjadi sering kalian akan dengar di dalam WordPress. Setelah itu tinggal kalian publish. Eee, Setelah misalkan kalian sudah ngetik, apa namanya, sudah ngetik-ngetik ini pages-nya, kalian tinggal publish aja. Udah publish, nanti akan muncul, bedanya gini, publish sama preview. Preview itu kalau aku preview, aku kasih link-nya ke kalian, kalian nggak akan bisa buka. Tapi kalau aku publish, aku kasih link-nya, kalian akan bisa buka juga. Udah kelihatan si bentuk si page-nya, gitu. Oke, next setelah di-publish nanti ada tulisannya kayak gini. Jadi kalau menu halaman itu biasanya daerah atas ya, menu halaman ada masuk, ini dulu kayak ada homepage, about me, ada test page. Ini nama halaman test page gitu, hanya buat ngetes aja. Nah, masuk ke sini gitu, ini page ini kan biasanya jadi banyak gitu. Biasanya paling atas si menunya, kalau nggak di kiri, kalau nggak di kanan atas gitu. Oke lanjut, kita ke post WordPress. Jadi ada page dan selanjutnya ada post. Ini yang sering di dalam WordPress seringnya page, post ya. Nah, post ini untuk apa sih? Nah ini nih, kalau tadi buat halaman, ini buat konten. Biasanya sih ditambahkan buat konten-konten artikel apapun yang kita masukkan di dalam WordPress kita, gitu. Jadi, teman-teman berkontennya di sini, isinya kayak gini. Pergi, eee, nggak pergi sih teman-teman, klik aja langsung post. Post, ada ini kan ada di kiri sini ada post, di atas media, di bawah di atasnya pages gitu, deket sih. Post, lalu tinggal add new. Nah, akan seperti ini kira-kira tampilannya. Teman-teman ketiklah tambahin gambar, tambahin video, misalkan ada folder video. Lalu udah diketik semuanya, tinggal publish kayak biasa. Setelah publish,
dia nggak muncul di sini, nggak akan muncul teman-teman, karena dia ada bukan page ya, bukan halaman, tapi dia post. Post ya kalian kan mau biasa kan konten apa ya, post IG kayak gitu kan kalian berkonten ya gitu. Nah ini sama, kalian masukkan ini artikelnya, nah ini orang akan bisa akses. Biasanya WordPress itu bagusnya apa, udah ditandain, tanggal berapa kalian nge-post. Nah ini nih ya tanggalnya nih. Ini bukan dari template teman-teman, tapi biasanya udah ada kok biasanya ya. Biasanya kebanyakan udah ada tanggalnya gitu. Tinggal nanti ada yang autornya siapa bisa kayak gitu, bisa ada yang gitu. Oke, ini udah slide terakhir dari WordPress, teman-teman. Tuh kan cepet banget ya, cuma WordPress doang cepet. Dan karena minggu kemarin libur, maka hari ini di-double-kan materinya. Jadi itulah tentang WordPress, kalian tadi mengenal ada dari mulai, bikin nama, bikin account di dalam WordPress, bikin domain. Domain itu yang, tadi ya yang, aku mah contohnya telurgulungmewah.wordpress.com gitu, itu domain namanya teman-teman ya. Lalu kalian udah dapat tadi cara masukin theme, page dan post ya. Oke, lanjut kita ke Blogspot. Aku langsung lanjut ya ke Blogspot. Iya, sebentar teman. Oke, silakan Fania. Lanjut di materi 5 ini teman-teman akan belajar mengenai gimana sih caranya instalasi Blogspot, terus gimana caranya menggunakan Blogspot. Jadi Blogspot itu atau Blogger ya, sama seperti WordPress, cuman fitur-fiturnya lebih simpel dan biasanya digunakan untuk keperluan blog pribadi. Next. Nah, nanti di awal-awal teman-teman langsung aja registrasi, sama seperti WordPress juga registrasinya. Kemudian jika sudah registrasi, langsung aja klik yang create your blog. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk memasukkan nama blog. Nah, nanti nama blog ini akan ditampilkan di bagian atas website. Kalau sudah, langsung aja klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman masukin aja nama alamat domainnya atau alamat website yang teman-teman mau. Jika sudah, langsung aja klik berikutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman masukin nama website Blogspot yang ingin ditampilkan. Jika sudah, langsung aja klik selesai. Nah, jika sudah berhasil dibuat, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk admin website di Blogspot. Nah, nanti pertama-tama teman-teman bisa pilih menu tema yang ada di kiri itu. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diberikan pilihan template untuk websitenya. Dan teman-teman nanti bisa perhatiin jauh dulu template-nya atau dicoba-coba. Lalu jika sudah cocok, nanti bisa aja langsung aja diterapkan tema. Selanjutnya kita ke menu postingan. Nah, di menu ini teman-teman bisa membuat postingan dengan mengklik new post atau postingan baru di kiri atas. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengelola postingan-postingan yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit, menghapus, menyembunyikan postingan-postingan yang sudah dibuat. Nah, contoh list postingannya bisa dilihat pada slide ini. Nah, di slide ini tuh contoh halaman jika teman-teman klik new post atau postingan baru. Tampilannya agak mirip-mirip ya kalau misalnya teman-teman nulis di Microsoft Word. Nah, pada bagian atas ada content editor. Nah, fitur ini untuk mengedit tulisan teman-teman. Lalu di kanan atas itu ada preview. Nah, nanti preview ini agar teman-teman bisa melihat terlebih dahulu hasil postingannya bagaimana sebelum akhirnya benar-benar di-post. Nah, kalau yang publish itu, jika teman-teman merasa postingannya sudah selesai,
maka langsung aja teman-teman klik publish. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Kenel. Oke, ini sedikit quotes teman-teman ya. Bohong lengkap banget ya, hari ini video udah gitu quotes ya. Oke, ini ada sedikit quotes teman-teman. Ya quotes-quotesan lah. Nggak tahu itu siapa, ini yang bikin. Ada namanya dari Brian Clark. Intinya, aku bacain dulu. Don't focus on having a great blog. Focus on producing a blog that's great for your readers. Ya, intinya jangan fokus menciptakan, membuat sebuah blog yang keren banget, yang wah banget, tapi dalamnya ternyata amburadul. Orang susah buat baca, orang susah untuk mengerti, orang nggak tertarik, teman-teman. Kadang ada ya, ada yang wah-wah banget, tapi tidak ada yang tertarik gitu dengan wahnya. Nah, tapi apa? Fokus ke produksi blog yang nyaman untuk membaca, yang wah bagi pembacanya, bukan kitanya gitu. Jadi begitu bukan ya readers tuh ya maksudnya yang visitor juga ya teman-teman ya. Kita ada yang orang yang masuk, langsung wah banget. Itu. Jadi dia begitu masuk langsung wah gitu keren banget. Nah, bikin yang wah tuh bagi yang pembacanya, bagi yang mengunjungi gitu. Ya, itu sedikit blog aja teman-teman dari Brian Clark. Sisanya habis teman-teman. Materi sangat padat teman-teman. Setengah jam juga sebenarnya enggak setengah jam sih teman-teman. 20 menit beres harusnya gitu. Tapi ya inilah teman-teman di sini itu teman-teman diminta untuk langsung praktik gitu. Jadi ada dua hal teman-teman. Jadi hari ini ada dua penugasan ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bikin WordPress, yang kedua bikin blogspot. Udah cuma gitu doang. Tapi dalamnya gini teman-teman. Yang pertama dari WordPress, teman-teman bikin di WordPress itu teman-teman bikin tentang about me. Satu halaman, satu page tentang about me. Sebenarnya ya about me page ya. About me isinya tentang diri kalian teman-teman. Teman-teman itu cerita aja. Misalkan cerita tentang halo, aku siapa, aku orang mana, aku hobinya apa. Nah, itu teman ceritakan di dalam WordPress itu. Pokoknya tentang about me banget lah pokoknya. Ya, teman mau ceritakan tentang hari-hari ini boleh. Ceritakan tentang saat ini, kejadian saat ini. Misalkan kalau aku hari ini lagi di Bandung. Ya kan, itu teman-teman about me-nya memang hari ini ya gitu ya tulisnya. Hari aku lagi di Bandung, memang aku orang Bandung dan aku sedang di masa PPKM. Nah, misalnya kayak gitu tuh teman-teman. Itu akan menjadi apa ya, sebuah blog yang bagus kalau teman bikinnya bagus ya. Pokoknya hias kreativitas kalian keluarkan. Mau pakai desain, mau pakai video, pakai gambar ya silakan. Ada GIF juga boleh lah. Gitu. Pokoknya bagus-bagusin si About Me WordPress-nya. Ya ceritakan aja gitu isinya apa, teman-teman mau ngapain, bukan mau ngapain, teman-teman hobinya apa, sukanya apa, cita-citanya apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau pun, kalian tinggal tuker-tukeran sama teman-teman kalian, buka dong link aku dong kayak gini, bagus nggak nih? Nah, bolak-balik aja tuker-tukeran. Dan itu akan menjadi kenangan kalian selama ya kalian tuh kelas 12 pernah belajar kayak gini loh, kenangan-kenangan. Sampai ketika kalian udah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, kayaknya aku pernah bikin WordPress deh. Coba lihat-lihat, oh alah kayak gini. Kan itu akan kalian kan, nggak akan pernah hilang gitu. Jadi ya coba delete ya. Gitu. Jadi bikin aja kayak gitu tentang BotMe. Ya, itu sebagai praktikumnya yang WordPress gitu. Lalu yang Blogspot, teman-teman diminta bikin post tiga bahan ya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk bikin sebuah post yang berisikan tentang digital marketing. Jadi teman-teman kan dari kemarin ini kita pertama udah belajar yang namanya digital marketing itu apa ya. Lalu teman-teman udah tahu teori tentang kayak AIDA kayak gitu. Nah teman-teman boleh silahkan apa ya masukkan aja materi-materi itu. Silahkan teman-teman mau pelajari tentang apa. Aku hari ini belajar tentang ini, aku belajar tentang itu. Jadi masukkan di ya. Lalu yang kedua teman-teman
masukkan post yang isinya pribadi teman-teman. Jadi kayak yang about me tapi ini mah lebih simpel aja gitu. Karena bukan penilaian tapi tugasnya itu sebenarnya lebih ke arah WordPress, tapi kan Blogspot hanya untuk mencoba aja. Nah, teman-teman yang Blogspot cobain aja gitu. Jadi yang tentang pribadi kalian lebih ke arah hobi, tentang hari-hari ini kalian melakukan apa. Misalkan hari ini aku lebih seneng lagi senang koprol. Nah, misalkan kayak gitu, lagi seneng loncat-loncat kayak gitu. Langsung ke situ di Blogspot. Lalu yang terakhir, yang ketiga, teman-teman bebas mau share apapun bebas. Mau masukin kalian makanan, minuman, apa lagi ya? Ya bebas apapun lah pokoknya ya. Mau ya kalian mau masukin tentang post tentang artikel sepatu, ya boleh lah gitu. Jadi itu 3 yang di Blogspot, digital marketing, pribadi, sama yang bebas apapun. Yang di WordPress kalian cuma 1 buat me aja. Itu udah jadi akhirnya kalau ngerangkum dia nggak mau apa namanya, ngerangkumnya hanya apa ya, hanya step by step aja gitu. Jadi nggak asal gimana gitu, dan dari kasih flightnya tinggal rangkum sesuai di slide sebenarnya. Jadi ngerangkum tidak itu kan hari ini gitu. Tapi udah ngerangkum, terima kasih yang sudah merangkum, aku hargai banget gitu. Ya itu teman tentang tugasnya, materi juga sudah di post. Ya udah beres sih. Udah beres teman, cepet ya, cepet banget sih, 12.40 beres gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak teman? Kalau ada yang mau nanya silakan mau nanya. Sebentar itu dibalikin ke Ibu Odil. Ya, terima kasih Kak Nael sama Kak Fania untuk penjelasannya. Nah, jadi barusan kalian sudah dijelaskan tentang step-step untuk instalasi WordPress dan Blogspot. Tugas kalian hanya mempraktekkan, ya, mempraktekkan yang tadi disampaikan. Waktunya 1 minggu ya, Kak Nael ya? Betul. Ya, jadi waktunya panjang. Ketika kamu misalnya pertama install dulu. Nah, nanti kalau misalnya saya lagi nggak mood nih untuk ngisi kontennya, ya bisa dilakukan lain waktu. Ketika kamu misalnya bosen, coba dibuka terus diisi. Ya, masih ada waktu 1 minggu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang nggak ngerti atau ada kendala, boleh bertanya ke kami, boleh ke saya, boleh ke Kakak, boleh ke Kak Nael, ya. Jadi tugasnya instalasi WordPress dan Blogspot. Yang Blogspot harus ada 3 post. 1, postnya bebas. Yang kedua tentang digital marketing. Yang ketiga tentang ceritakan kamu, ya. Nah, untuk WordPress 1 page dulu ya, 1 page dulu untuk ceritakan untuk kamu. Nah, nanti untuk WordPress diisinya bisa pelan-pelan karena saya akan menggunakan sekali lagi WordPress untuk penilaian portofolio. Seperti itu ya. Untuk penugasan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga nanti lancar instalasinya, tidak mengalami kendala ya. Ada yang ditanyakan nggak? Bu? Yap. Itu tugasnya ada minimal berapa kata nggak Bu? Atau bebas? Bebas. Untuk penugasan kali ini yang tadi, yang Blogspot itu 3 post, ya 3 posting, 3 tema posting. Yang WordPress itu untuk penugasan untuk materi ini 1 posting, 1 page untuk menceritakan tentang kamu. Seperti itu. Nah, untuk misalnya kata-katanya ya disesuaikan saja. Menceritakan tentang hobi kamu atau temanya tentang apa tadi, digital marketing kan nggak mungkin 1 kalimat seperti itu. Disesuaikan ya, Edward. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, yang lain? Bu, ya. Bahasanya berarti nggak harus baku kan ya? Enggak, bahasanya enggak baku tapi tetap sopan.
Nggak harus baku bagaimana gimana ya. Ngertilah meren ya. Bahasa Tapi santai tetap- aja. Tapi tetap harus sopan. Karena nanti kan dipublish. Ya. Oke, ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau nyoba masih ada waktu 20 menit. Daripada nanti misalnya sayang di kuota, boleh silahkan mencoba dan boleh keluar dari Meet ini. Tapi sebelumnya kita doa penutup dulu ya. Ya, sebelum ini. Siapa yang tugas doa hari ini?